calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Ulata, Kecamatan Tangga, Kabupaten Tangerang. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Mujani. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Ulata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujani. Bagaimana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita bisa mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi kelas. Adapun tujuan observasi nanti Bapak, saya ingin mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi, saya ingin melihat nih bagaimana kesiapan Bapak mempersiapkan semua dari FPP, mungkin KPD dan lain-lain. Kemudian saya ingin Bapak lebih percaya diri lagi ketika nanti Bapak mengajar di dalam kelas. Baik Bapak, di sini saya pengen mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua itu. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan Bapak. Dan yang kedua, peserta didik mampu menemukan ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas manusia yang tepat. Jadi tujuan dari dua ya Bapak. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan Pak yang ingin Bapak capai? Apa nih area pengembangan yang ingin Bapak capai pada waktu observasi nanti? Baik Ibu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan kemampuan. Untuk aspek pengetahuan, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian gaya dan jenis-jenis gaya. Dan aspek yang kedua yaitu keterampilan, di mana diharapkan siswa mampu mempraktekkan jenis-jenis gaya sesuai dengan tahapan. Jadi tadi bagian yang ingin Bapak kembangkan ya Pak, aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Ya, betul. Nah sekarang saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti dari segi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran ya Bapak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok itu sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Kemudian untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penulisan. Jadi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL dan juga metodenya diskusi kelompok, penulisan dan tanya jawab, begitu Bapak? Betul. Nah Bapak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas atau media pembelajaran ya Bapak, bagaimana? Untuk media mungkin saya menggunakan berbagai macam contoh benda konkret gitu, yang ada dalam kelas. Meja, kursi mungkin, peralatan tulis, buku. Kemudian saya juga menyediakan magnet itu. Selain itu saya juga menyediakan beberapa video yang saya ambil dari konten-konten yang ada di YouTube. Kemudian saya juga menyediakan KKD untuk kerja sebelumnya. Nah tadi kan sudah lengkap dan dijelaskan semua. Sekarang apa nih Pak kira-kira kegiatan pembelajarannya dilaksanakan? Oke, nah kebetulan saya ada jadwal di hari Sabtu depan Ibu di kelas 4. Jadi nanti hari Sabtu di kelas 4 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan mencatat hal-hal apa aja yang terjadi selama kegiatan observasi. Kemudian setelah kegiatan observasi nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bapak. Nah di situ nanti kita akan ditemani oleh saya yaitu Ibu Ismawati. Apa kira-kira nih, kita kan sudah berbicara nih Pak tentang pra-observasi. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Untuk gambaran mungkin media apa saja yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya akan gunakan nanti sudah saya persiapkan dari sekarang ini. Jadi mungkin demikian gambaran dari percakapan kali ini yang
sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Terima kasih pada teman kita berdua. Oke. Untuk kehadiran hari ini kira-kira siapa yang hadir? Tidak. Oh ya, Bapak ingin menanyakan kembali keyakinan kelas kita. Nah, ketika kita mengikuti pelajaran, Bapak ingin menanyakan kembali. Nah, siapa yang masih ingat keyakinan kelas kita? Jadi, pertama apa ya kira-kira? Tertib. Nah, ketika pelajaran berlangsung. Yang kedua harus fokus menyimak, mendengar apa-apa nanti yang disampaikan oleh guru. Mari kita sama-sama mendengarkan musik mindfulness. Dan silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan alunan musik tadi? Tenang. Apalagi? Apakah yang lebih relax? Apalagi tenang. Hari ini kita pelajaran IPAS. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah materi. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Nanti Bapak harapkan yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, di sini ada kata gaya, konsep gaya. Nah, konsep gaya itu apa? Ada yang tahu? Nah, belum ada yang tahu. Nah, nanti kita pelajari. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menemukan ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas manusia dengan tepat. Oh, ternyata gaya itu ada ragam-ragamnya, ada macam-macamnya. Nah, kira-kira apa? Nah, ada yang tahu? Nah, mungkin belum ada yang tahu. Oke, nanti kita pelajari. Kira-kira ada yang tahu? Apakah ada yang sudah tahu? Kira-kira gaya itu apa? Mungkin pernah membaca buku atau pernah melihat konten-konten di YouTube, TikTok dan sebagainya. Ada yang tahu gaya itu apa kira-kira? Coba Najwa, kira-kira gaya itu apa? Sepengetahuanmu. Nah, gaya itu berupa dorongan atau tarikan, kata si Najwa. Kira-kira betul atau salah? Nah, betul atau kurang tepat betul? Nah, untuk membuktikannya, coba Bapak minta sebelumnya Bapak sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Berangkat 1. Kurang bertambah, oke. Ya. Tepuk 1. Ulangi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, fokus. Oke.
Bapak minta perwakilan. Jadi untuk menjawab apakah kamu tahu gaya itu apa? Coba Bapak minta perwakilan dari kelompok bekantan, perwakilan satu orang, dan kelompok orangutan maju satu. Mulai, maju. Oke, di sini. Oke. Yuk, yang boleh, maju, maju. Oke, sini. Pegang ujung meja. Ya, di situ sini meja. Oke. Kalian saling mendorong berkekuatan. Oke. Oke, stop. Nah, lagi. Bapak ingin minta tolong kembalikan, dorong kembali ke sini. Si Rara mendorong, si Rizky menarik supaya bergeser. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kemudian Bapak minta lagi perwakilan kelompok satu ya, Nasir sama si yang belum. Aldi, maju minta. Ya. Adu pancok. Tangan letakkan belakang. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Tadi baru saja kita melakukan sebuah kegiatan. Tadi Bapak minta tolong sama Rara dan si Rizky memindahkan. Ada yang perintah pertama tadi Bapak menyuruh kalian mendorong, saling dorong. Yang kedua Bapak menyuruh kalian memindahkan meja Bapak ke tempat semula. Nah, kira-kira tadi apa yang kalian lakukan? Si Rara dan si Rizky, mereka sedang apa tadi? Saling mendorong. Ya, kemudian ada apa nih? Dan menarik ya. Ada kegiatan menarik. Apa yang ditarik? Meja. Apa yang terjadi pada meja? Apakah dia diam atau berpindah tempat? Berpindah tempat ternyata. Kenapa dia berpindah tempat? Ya, kenapa meja tadi? Oke, gesek. Dia karena ditarik dan didorong. Oh, ternyata meja ini bergerak karena ada tarikan dan dorongan. Nah, tanpa kalian sadari, kalian tadi sedang melakukan sebuah gaya. Sama tadi seperti main panco. Nah, main panco itu saling menarik atau saling mendorong? Ya, saling mendorong. Yang kuat akan mendorong yang lemah. Siapa dorongannya yang paling lemah, dia akan kalah. Itu permainan panco. Nah, tangan semula tegak. Karena saling mendorong, tangan kita jadinya bergerak. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan gaya. Yuk, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Kira-kira gaya itu apa? Gaya adalah gaya itu kata si Najwa berupa dorongan atau tarikan. Nasir. Ya, gaya itu adalah berupa dorongan atau tarikan. Dari kegiatan tadi kita sudah bisa menyimpulkan apa itu gaya. Nah, secara lengkap Bapak tuliskan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan atau menghentikan
Benda apa yang dihentikan? Gerakan benda. Nah, ternyata kita bisa menggerakkan sekaligus menghentikan benda yang sedang bergerak. Nah, itu pengertian dari gaya. Nah, coba kalian tutup laptopnya. Oke, setelah menutup, buka kembali. Nah, buka kembali. Nah, menutup laptop tadi itu kegiatan mendorong atau menarik? Menutup. Mendorong atau menarik? Nih. Mendorong atau menarik? Mendorong. Kalau membuka, menarik. Jangan terbaliklah. Kalau menutup laptop itu mendorong. Kalau membuka laptop itu menarik dari bawah ke atas, mendorong dari atas ke bawah. Oke, coba. Nih, ini apa? Hapus. Bapak lempar ke atas lah. Nah, apa yang terjadi setelah benda penghapus ini Bapak lempar? Apa yang terjadi? Terjatuh ke mana? Ke lantai. Ke lantai berarti ke bawah atau ke atas kan? Ke bawah. Jadi setiap benda yang kita lempar ke atas, asal tidak sangkut, dia pasti jatuh ke bawah. Nah, kalian tahu bahwa Bapak sudah melakukan gaya gravitasi. Bapak ada membawa 2 buah benda. Nah, kira-kira benda apa ini? Ada yang menyebut magnet. Coba kita buktikan ini magnet atau batu atau plastik. Apa ini? Coba. Bapak ada paku. Nah, paku. Kemudian Bapak akan dekatkan dengan benda lonjong ini. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, menempel. Lagi Bapak buka. Bapak akan tempelkan lagi. Ini ada 1 biji kacang. Bapak bisa menempel. Kalau Bapak dekatkan dengan kertas, apakah bisa menempel? Nah, tidak bisa juga. Kira-kira ada yang tahu benda apa ini? Nah, teman kalian ada yang menyebutkan bahwa ini magnet. Magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Benda yang memiliki kemampuan menarik. Apa yang ditariknya? Benda yang terbuat dari logam. Logam yang dimaksud adalah besi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, siap? Oke. Tangannya. Tahan. Tepuk. Tahan. Tepuk. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi sebelumnya Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan per kelompok. Jadi pada lembar kerja kelompok tulis nama. Ya, kan 3. Ingat, tulis nama kelompoknya. Jadi di sini kelompok bekantan, di sini kelompok satu, di sini kelompok orangutan. Coba baca. Oke, apakah sudah selesai mengerjakan RPJ? Sudah. Oke, silakan kumpulkan ke depan. Ya, silakan kembali ke tempat.
duduknya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai gaya dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan apa-apa saja materi yang sudah kita terima pada hari ini. Coba, yang pertama, pengertian dari gaya. Apa tadi gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda berpindah ke tempat. Bapak ulangi bahwa gaya itu adalah dorongan dan tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah ke tempat. Kemudian materi yang kedua, jenis-jenis gaya. Apa-apa saja tadi? Pertama ada gaya dorong, gaya gesek, gaya tarik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Oke, sebelum Bapak mengakhiri materi pelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan, bagaimana perasaan kalian saat ini setelah menerima materi-materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, Bapak ingin nanya kepada Najwa, bagaimana Najwa perasaannya pada hari ini? Saya sangat senang karena bisa mengetahui tentang gaya dan jenis-jenisnya. Oke, bagus, alhamdulillah. Bagaimana Rizky? Oke. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan apa-apa yang sudah Bapak sampaikan, nah mungkin kalian nanti bisa pelajari kembali di rumah. Jadi sesuatu yang belum kalian ketahui, alhamdulillah kalian sudah mengetahuinya. Kayak apa itu pengertian gaya, kemudian jenis-jenisnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ini sudah waktunya jam istirahat. Sebelum kalian keluar ruangan, mari sama-sama kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa sebelum makan. Adalah Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. terima kasih. Pelajaran pada pagi ini Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di tahap pasca observasi bersama saya Judoti Sarwahini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Rugrata, Kecamatan Gangta, Kabupaten Tangerang. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Ismawati. Beliau adalah pengajar praktik CGV angkatan 11 dari Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Isma. Di kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Pak Mujeni. Beliau adalah guru yang saya observasi kemarin di kelas. Percakapan tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Mujeni? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya, Pak. Jadi Bapak, di kesempatan kali ini kita memasuki percakapan tahap pasca observasi. Adapun tujuannya Bapak, saya mau membicarakan banyak hal tentang kegiatan yang sudah Bapak lakukan kemarin kelas. Jadi saya nanti akan memberikan catatan apa aja yang sudah saya catat ketika saya melakukan observasi. Kemudian di sini sebelum saya menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin kita melakukan observasi dan ada supervisor di dalam kelas? terima kasih. Dengan adanya kehadiran supervisor kemarin,
saya karena sakitnya semua tegang. Makanya di awal pembelajaran kemarin saya agak blank. Ya mungkin saya masih belum terbiasa dengan kehadiran seseorang untuk mengamati. Tapi setelah beberapa waktu kemudian semua sudah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Terlihat kemarin Bapak nervous, tapi setelah itu semua berjalan lancar. Kemudian saya minta ceritakan kembali nih Pak, bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin. Oke, begitu. Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Kemudian pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin Bu, untuk berdiferensiasinya saya menggunakan konten anak-anak, di mana anak mampu mengetahui jenis gaya dengan menggunakan konten yang sudah saya sediakan Bu. Dan hasilnya mereka aktif memperhatikan, mempraktekkan macam-macam jenis gaya dengan konten tersebut Bu. Nah, untuk diferensiasinya proses kemarin pengelompokan anak-anak, saya menggunakan nama-nama binatang khas dari Kalimantan Ibu, dan melakukan proses pembelajaran sudah secara demikian. Kemudian Bapak bagaimana dengan PBA-nya Bapak? Apakah sudah dilaksanakan Bapak? Ya, iya Ibu, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan menggunakan sintak-sintak yang sudah lintas, dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan aktif dan menyenangkan Bu. Jadi kemarin saya juga sudah lihat ya Bapak ya, apa yang Bapak lakukan itu memang sesuai dengan percakapan kita di pra-observasi. Sintak-sintak PBA-nya memang Bapak lakukan, Bapak melakukan diskusi dengan anak-anak, kemudian Bapak juga melakukan demonstrasi langsung Pak di kelas. Kemudian Bapak ketika kemarin Bapak mengajar itu dalam kelas, kira-kira ada hambatan Bapak yang Bapak alami? Iya. Setelah saya analisis, ada beberapa hambatan Bu kemarin. Yang pertama dari persiapan alat media ajar. Yang tadi kemarin saya mempersiapkannya di awal pas masuk jam pembelajaran Ibu, seharusnya kan disiapkan sebelum bel masuk sekolah. Nah akibatnya waktu jam belajar efektif anak terbuang gara-gara menyiapkan seperti apa LCD sama proyektor seperti Ibu, seperti itu Ibu. Kemudian waktu jam efektif belajar mata pelajaran tersebut berkurang akibat terbuang gara-gara menyiapkan alat media ajar tadi Ibu. Lalu motivasi siswa, di sini sebagian siswa masih ada yang merasa takut, ada yang masih kurang percaya diri, mungkin ada juga malu, mungkin dikarenakan ada kehadiran seorang supervisor sehingga yang lebih aktif menyampaikan pendapat apa yang bertanya itu cuma anak-anak tertentu saja atau yang menonjol, sedangkan anak-anak yang lain pasif gitu Ibu. Jadi keaktifannya belum menyeluruh begitu ya Pak? Betul Ibu. Jadi kemarin saya juga mengamati ini anak-anak ini memang benar pasif Pak. Jadi benar-benar yang anak yang merasa pintar itu aja terus yang berbicara gitu Pak. Kemudian saya nanyakan nih, kenapa sih Pak bisa terjadi seperti itu? Menurut saya pribadi mungkin karena saya kurang memaksimalkan memotivasi seluruh siswa Ibu untuk lebih aktif. Saya hanya memberikan batasan saja Ibu, siapa yang mau atau siapa yang bersedia menyampaikan pendapat, sehingga yang lainnya menjadi pasif Ibu. Iya, jadi seharusnya mungkin Bapak tadi mengatakan bukan menyeluruh, jadi yang mau saja ya Pak ya. Iya, betul. Harusnya Bapak langsung menunjuk seperti itu Iya, Pak. betul. Kemudian di ini Pak, kemudian untuk itu tadi Bapak sudah sampaikan hambatannya. Yang pertama tadi masalah waktu Pak ya, kita kemarin terkendala itu pemasangan LCD, kemudian masalah yang Bapak sampaikan tadi tentang
anaknya keaktifannya masih belum menyeluruh, walaupun sudah ada yang aktif tapi ada yang pasif gitu. Kemudian kira-kira ini apa Pak solusi yang Bapak tawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Oke, rencananya upaya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi pada anak. Salah satunya mungkin menunjuk secara langsung Ibu. Jadi untuk yang berani menyampaikan pendapat dan bertanya bisa langsung tunjuk aja. Oh Iya. jadi mungkin kalau ditunjuk langsung malah semua anak Iya. ini akhirnya jadi punya kesempatan yang sama. Ya, betul. Jadi tidak cuma anak yang pintar aja yang bersuara. Ya, betul. Kemudian dan untuk masalah waktu Ibu, mungkin sebelum bel masuk berbunyi saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi kalau sayanya tidak sempat, mungkin saya akan minta bantuan kepada siswa saya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Nah, jadi supaya nanti ketika jam belajar dimulai semua sudah siap Ibu. Jadi Bapak tadi ada dua permasalahan Bapak ya, hambatannya yang pertama dari masalah siswa yang belum aktif, yang kedua masalah waktu tadi, dan solusi yang Bapak berikan tadi adalah yang pertama, Bapak kalau mengajar nanti semua persiapannya dilakukan sebelum jam ngajar. Kemudian yang kedua Bapak nanti akan menunjuk langsung siswa untuk memberikan pendapat. Kemudian itu sudah bagus banget nih Pak, luar biasa apa yang ingin Bapak rencanakan. Kemudian kira-kira kapan nih Pak akan Bapak laksanakan kira-kira? Rencananya pada pertemuan berikutnya Ibu, mungkin sudah bisa saya terapkan. Iya. Insya Allah Bapak semuanya bisa Bapak realisasikan Bapak ya. Kemudian dari hasil evaluasi Bapak, saya akan menyampaikan catatan saya ketika kemarin saya melakukan observasi. Ketika Bapak mengajar memang terlihat semuanya Bapak ya, apa yang kita lakukan percakapan di pra-observasi, di observasi kemarin semua sudah terlihat nampak seperti Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran diferensiasi baik konten maupun prosesnya sudah dilakukan, kemudian area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya juga sudah Bapak lakukan dengan baik, bahkan model PBA-nya juga dilakukan dengan sangat baik. Kemudian Bapak untuk selanjutnya saya akan menanyakan tentang rencana pengembangan diri Bapak. Kemudian yang pertama ini aktivitas pengembangan apa yang kira-kira Bapak ingin lakukan? Dan yang pertama mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Kemudian kira-kira tujuan yang hendak Bapak capai ini kira-kira apa dari mengikuti PMM? Yang jelas menambah wawasan pengetahuan baru. Kemudian kalau ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Kalau ukurannya mungkin bertambah wawasan baru, kemudian bisa berbagi dengan teman sejawat lah. Jadi seperti itu. Kemudian faktor pendukung apa Pak yang Bapak temukan? Mungkin alhamdulillah di tempat kita ini untuk dukungan sinyal internet jaringan mungkin sudah ada, mungkin itu sinyal internet lah. Kemudian di sekolah juga sudah menyiapkan sudah tersedia perangkat Chromebook, mungkin saya bisa memakai fasilitas sekolah. Kemudian dukungan dari kawan-kawan kantor. Kemudian kapan nih Pak kira-kira Bapak bisa melakukan PMM ini Pak? Kalau bisa secepatnya itu. Bisa cepatnya. Kemudian mau tanya lagi Bapak, selain dari PMM Pak, kira-kira apa lagi kegiatan yang akan Bapak? Mungkin nanti andai kata ada undangan BMTEK atau pelatihan, saya bisa diikutsertakan Ibu. Tujuannya apa Pak? Kalau ikuti BMTEK itu ingin Bapak? Mungkin sama seperti di PMM tadi, ya menambah wawasan baru lah Ibu. Kalau dari ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Kurang lebih seperti di PMM tadi, ya pengetahuan kita bisa tambah lah Ibu. Kemudian bisa mengimplementasikannya di dalam kegiatan itu. Kemudian pendukungnya nih kayak gimana Pak? Mungkin dukungan dari sekolah, mungkin dari rekan kerja. Kemudian dari kepala sekolah juga Ya, mungkin Pak ya, kepala sekolah, ya. informasinya. Kemudian waktunya nih kapan Pak? Kalau untuk BMTEK? Kalau ada, saya secepatnya juga. Jadi kalau ada Bapak selalu bersedia mengikuti. Insya Allah. Kemudian tadi sudah ada aktivitas pengembangan dari PMM, kemudian yang kedua dari
Kira-kira ada lagi Pak? Mungkin ini yang lagi mencari apa, mencari referensi belajar lewat media sosial Ibu, Oh ya, seperti iya. YouTube atau sejenisnya. Tujuannya apa Pak kalau dari YouTube dan sejenisnya? Kalau saya pribadi biasanya untuk mencari referensi bagaimana cara membuat media ajar Ibu. Ukuran keberhasilannya apa Pak kalau dari media sosial ini? Kita bisa membuat media ajar lah yang lebih inovatif dan terbarukan. Iya. Ya pendukungnya apa nih Pak ini terutama untuk itu? Ya, tentunya karena kita menggunakan media sosial, tentunya jaringan internetnya Ibu. Iya. Kemudian waktunya di kapan nih Pak? Ya kalau bisa sama secepatnya juga. Secepatnya kemudian di waktu luang ya Pak ya? Di waktu luang. Iya. Terima kasih banyak Pak Murjani, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian terima kasih sudah membersamai saya dari kegiatan praobservasi. Kemudian Bapak kemarin sudah bersedia di observasi dan sekarang kita sudah memasuki tahap pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Murjani. Sama-sama. Demikian kegiatan supervisi akademik kita. Untuk selanjutnya saya mintakan umpan balik atau tanggapan dari Ibu Ismawati. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu Yuli berikan untuk saya memberikan masukan. Mohon izin Pak Murjani, Ibu Yuli, jadi di sini kita kemitraan, artinya kita sama-sama belajar. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, artinya kita sejajar, sama-sama belajar. Mohon izin, setelah Ibu Yuli tadi melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Murjani, sudah sangat terlihat Pak keterampilan coaching dari Ibu Yuli ini, dimana terkait dengan prinsip coaching yaitu kemitraan. Tadi sudah terlihat, artinya tidak ada kecanggungan lagi. Di Pak Murjani juga mungkin terlihat rileks menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Ibu Yuli ajukan. Terkait dengan prinsip coaching yang kedua yaitu proses kreatif. Di sini Ibu Yuli juga terlihat sudah kreatif di dalam menyimpulkan atau menekankan dari setiap jawaban dari Bapak Murjani. Dan juga untuk prinsip coaching yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Di sini Ibu Yuli sudah menggali lebih dalam tadi terkait apa saja yang mungkin Bapak lakukan di saat observasi, apa yang Bapak rasakan. Sudah terlihat tadi Bapak Murjani sudah menjelaskan. Selain itu tadi juga Ibu Yuli sudah menyampaikan hasil dari atau catatan dari observasi saat Ibu Yuli mengobservasi Bapak Murjani. Mungkin dari segi area pengembangan sudah terlaksana Bu Yuli. Terkait tadi pembelajaran berdiferensiasi ini terkait konten ataupun prosesnya. Dan juga tadi kalau nggak salah menggunakan model PBL ya Pak. Sudah terlaksana dengan baik. Artinya Bu Yuli punya catatan dan Bu Yuli di sini mempunyai kesempatan untuk menyampaikan hasil. Ini sudah sangat luar biasa dari segi prinsip coaching. Selain itu dari dari alur ceritanya juga sudah terlihat. Bu Yuli sudah menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Yuli sudah mengidentifikasi nih Pak Murjani apa saja hambatan-hambatan. Dan juga di sini yang tidak kalah pentingnya sudah terlihat rencana aksi dari melalui penggalian Ibu Yuli kepada Pak Murjani terkait dengan tindak lanjut ke depan. Tadi terkait penggunaan LCD Pak ya. Mungkin kedepannya lebih disiapkan terlebih dahulu. Dan juga tadi terkait dengan siswa yang belum aktif, bagaimana cara memotivasinya, di mana tadi Bapak Murjani sudah menjelaskan artinya perlu penunjukan langsung Pak ya, agar semua siswa mempunyai kesempatan yang sama. Dan juga yang tidak akan pentingnya lagi nih pengembangan diri yang akan Bapak Murjani lakukan sudah digali oleh Bu Yuli, di mana ada beberapa alternatif. Pertama tadi melalui belajar di PMM Pak ya, mungkin itu bisa kita laksanakan sendiri. Kalau seperti
yang BMT kan mungkin Bapak Murjani siap sudah, tapi kita masih menunggu dari dinas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi Pak Murjani mau belajar lewat media sosial. Nah, mungkin sekarang dari YouTube dan tidak kalah pentingnya lagi dari snack video ataupun TikTok Pak ya. Mungkin sudah marak beredar ya guys, seperti itu terkait media pembelajaran. Intinya secara keseluruhan percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan bagus, dan Ibu Yuli sudah mempunyai keterampilan di dalam coaching untuk supervisi akademik, khususnya untuk pasca observasi ini. Dan untuk pra mungkin nanti bisa saya lihat di hasil dari aksi nyata 2.3 Bu ya. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya juga sama-sama belajar, kayak Ulun belajar dari Bu Yuli juga bagaimana keterampilan coaching dalam pasca observasi. Ulun juga banyak belajar dari Bapak Murjani terkait pembelajaran yang ibaratnya menarik perhatian siswa, terutama dalam meningkatkan keterampilannya bertanya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin itu saja begitu. Terima kasih Ibu Ismawati atas umpan balik dan tanggapannya. Dengan berakhirnya tanggapan dari Ibu Ismawati tadi, maka berakhirlah coaching supervisi akademik kita pada hari ini. Kita sudah melalui tahapan dari pra observasi, observasi, dan hari ini kita melaksanakan tahapan pasca observasi. Terima kasih Pak Murjani, terima kasih Ibu Ismawati. Demikian yang dapat sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.